Seperti kata pepatah, gajah adalah raja di daratan. Namun, bagaimana jika raja ini berubah menjadi prajurit di medan perang? Selamat datang di Earth Area. Di video kali ini kita akan mengungkap sejarah dan fakta unik tentang penggunaan gajah dalam pertempuran. Dalam sejarah panjang peperangan, gajah telah memainkan peran yang luar biasa. Dari India hingga Afrika, hewan-hewan raksasa ini digunakan sebagai senjata hidup yang mengubah jalannya banyak pertempuran. Salah satu penggunaan gajah dalam pertempuran yang paling terkenal adalah oleh Raja Pirus dari Epirus yang menggunakan gajah dalam perang Pirik melawan Roma pada abad ketiga sebelum Masehi. Gajah-gajah ini menyebabkan kekacauan dan ketakutan di antara pasukan Romawi yang belum pernah melihat hewan sebesar itu sebelumnya. Gajah perang bukan hanya alat penghancur, mereka juga simbol kekuatan dan kemegahan dalam banyak budaya. Gajah dianggap suci dan dihormati, sehingga penggunaannya dalam perang juga memiliki makna psikologis yang sangat mendalam. Gajah digunakan sebagai tank hidup di medan perang, dengan baju besi yang menutupi tubuh mereka dan tentara yang duduk di atas mereka. Gajah dapat merusak formasi musuh dan membawa pasukan ke tengah pertempuran dengan cepat. Tapi, bagaimana gajah-gajah ini dilatih untuk bertempur? Prosesnya sangat rumit dan memerlukan waktu bertahun-tahun. Pelatih gajah yang dikenal sebagai mahout memiliki hubungan yang sangat dekat dengan hewan mereka, memastikan mereka dapat mengendalikan gajah di bawah tekanan di medan perang. Gajah juga digunakan secara ekstensif oleh Kekaisaran India kuno, terutama oleh Chandragupta Maurya dan penggantinya. Kekaisaran Maurya terkenal memiliki ribuan gajah perang yang membentuk tulang punggung angkatan bersenjata mereka. Gajah-gajah ini tidak hanya digunakan dalam pertempuran, tetapi juga dalam parade militer dan upacara kerajaan, menunjukkan kekuatan dan kemegahan kekaisaran. Tapi, penggunaan gajah dalam pertempuran tidak selalu berhasil. Pada pertempuran Zama pada tahun 202 sebelum Masehi, Hannibal dari Kartago menggunakan gajah dalam upayanya melawan Roma. Namun, pasukan Romawi yang sudah berpengalaman berhasil menggiring dan menjebak gajah-gajah tersebut, membalikkan keuntungan strategis Hannibal. Namun, bagaimana gajah bisa efektif di medan perang yang berbeda? Kita akan membahas taktik dan strategi yang digunakan oleh berbagai budaya dan memanfaatkan kekuatan gajah dalam peperangan. Gajah biasanya ditempatkan di barisan depan untuk menerobos formasi musuh. Mereka juga digunakan untuk mengintimidasi dan memecah moral musuh. Namun, dalam medan yang sulit seperti pegunungan atau hutan yang lebat, efektivitas mereka menjadi menurun.
Selain peran militer, gajah juga digunakan untuk logistik, seperti mengangkut barang dan menarik peralatan berat. Dalam beberapa kasus, gajah bahkan digunakan untuk mengeksekusi hukuman mati, menunjukkan betapa beragamnya peran mereka dalam sejarah umat manusia. Saat ini gajah lebih dikenal sebagai simbol perdamaian dan konversi. Namun, warisan mereka sebagai prajurit raksasa di medan perang tetap menjadi bagian penting dari sejarah militer dunia. Beberapa negara seperti Thailand dan India masih merayakan peran historis gajah dalam budaya mereka melalui festival dan perayaan yang mengingatkan kita akan masa lalu. Melalui berbagai catatan sejarah dan peninggalan arkeologis, kita dapat melihat betapa pentingnya gajah dalam pertempuran dan bagaimana mereka mengubah jalannya sejarah. Terima kasih telah menonton Earth Area. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan update terbaru dari kami. Sampai jumpa di petualangan sejarah berikutnya. Terima kasih.